Aja dumeh uripmu ing donya iki, aja sok gampang karo uripmu saiki. Padha miturut marang dawuhe Gusti, amarga kabeh iku anugrahing Gusti. Aja nangsa uripmu saiki mulya, Gusti Yesus tansah nganti lakunira. Wong urip iku kaya suket ning ora-ora, pangandikane Gusti padha wigatekno. Aja dumeh uripmu ning donya iki, aja sok gampang karo uripmu saiki. Padha miturut marang dawuhe Gusti, amarga kabeh iku anugrahing Gusti. Aja rumangsa uripmu saiki mulya, Gusti Yesus tansah nganti lakunira. Wong urip iku kaya suket ning ora-ora, pangandikane Gusti padha wigatekno. Aja sembrono, aja sembrono, do elinga ana sing luwih kuwasa. Aja sembrono, aja sembrono, do elinga Gusti Yesus luwih sampurna. Aja dumeh uripmu ning donya iki, aja sok gampang karo uripmu saiki. Padha miturut marang dawuhe Gusti, amarga kabeh iku anugrahing Gusti. Aja rumangsa uripmu saiki mulya, Gusti Yesus tansah nganti lakunira. Wong urip iku kaya suket ning ora-ora, pangandikane Gusti padha wigatekno. Aja sembrono, aja sembrono, do elinga ana sing luwih kuwasa. Aja sembrono, aja sembrono, do elinga Gusti Yesus wis sampurna. Aja sembrono, aja sembrono, do elinga ana sing luwih kuwasa. Aja sembrono, aja sembrono, Gusti Yesus wis sampurna.
sempurna. Daelinga Gusti Yesus luwih sempurna. Sungguh kami percaya Tuhan, kesempurnaan hanya ada padamu. Namun kami juga merindukan hidup kami terus diarahkan kepada kesempurnaan, supaya kami layak menghadap tahta kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Mari Engkau pegang tangan kami satu persatu, tim ini, supaya kami terus memiliki hati, semangat, kerinduan, kekuatan, kesehatan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami buka ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh berbahagia orang-orang yang terus berjalan maju untuk mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia, setiap kita yang hidup hari ini, itu karena pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Begitu juga kehidupan rohani seseorang. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali. Oleh karena itu, mari kita terus hidup di dalam hidup yang baru. Kita tinggalkan yang lama, supaya kehidupan kita layak bagi Allah dan berkenan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Kau merancangku. Kita percaya bahwa setiap kita dirancang oleh Tuhan, unik. Setiap pribadi berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kita tidak sama. Karena itu kita ini semua adalah tubuh Kristus. Setiap masing-masing kita punya bagian dan tempat. Oleh karena itu, bersyukurlah jikalau kita berbeda. Karena Allah ingin supaya setiap kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan percayalah bahwa Allah telah merancang hidup kita dengan sempurna. Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama. Yang belum, nyanyikan bersama kami dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau merancang yang kau pandang, kau perlu di luar mampuku untuk mengerti.
keajaiban kasih setiamu Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan mengagumkan semua yang Bapa lakukan ubahku terus surut gambarmu aku ada sebagaimana ku ada hanya oleh anugerahmu tangan penjunan maha bijaksana. Kita akan kembali nyanyikan dengan segenap hati. Kau merancangku, kamu ku perlu di luar mampu ku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan mengagumkan semua yang Bapa lakukan ubahku terus surut gambarmu aku ada sebagaimana ku ada hanya oleh anugerahmu tangan penjunan maha bijaksana kamu pecah segenap hati naikkan pujian syukur bagimu semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu sungguh kau tak tergantikan Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita menaikkan pujian dan syukur kepadanya, karena semua makhluk ciptaannya dan seluruh umat pilihannya menyembah kepadanya sebagai penghormatan kepada Sang Maharaja. Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jadikan Dia satu-satunya dan tidak ada pilihan yang kedua. Sebab hanya Dia yang tak tergantikan oleh apapun. Harta duniawi, kekayaan, kedudukan, pangkat, nama besar, kehormatan yang ada di bumi ini akan sirna. Tapi yang kekal adalah kerajaannya. Karena itu mari kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kekudusan. Supaya hidup kita benar-benar berkenan kepada Bapa. Kita akan pujikan kembali lagu ini dan kita akan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampu
untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Lupaku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu, tangan penjunan maha bijaksana. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Sembah Dia. Amin. Puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang kembali. Katakan dengan segenap hati, kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang sekali lagi katakan dengan segenap hati, kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di
dan bumi, yang kekal kerajaan-Mu. Kekallah kerajaan-Mu di langit dan bumi, yang sekali lagi. Kekallah kerajaan-Mu di langit dan bumi, yang baru. Yesus Allahku, Rajaku, kemuliaan hanya bagi-Mu, kehormatan, keagungan, kedahsyatan hanya untuk-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Raja semesta alam, kami menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya. Hiyanaramaseng, hinaramaseng, ikaramasande. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hidup kita di hadapan, buka hati kita, agar kebenarannya akan menjangkau apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan, bahkan akan mengubahnya menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya, dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kuat kuasa-Mu yang sudah menjamah kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu saat ini di dalam ibadah live GKI Mana Eklesia Malang. Kami boleh dijamah, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang dilahirkan akan melihat kuasa-Mu, akan melihat kemuliaan-Mu, akan melihat kerajaan-Mu ya Tuhan. Oleh saat itu Tuhan, kami mohon saat ini Allah Roh Kudus memimpin sepanjang pemberitaan firman-Mu saat ini, sehingga kami tinggalkan persekutuan kami, ibadah kami tidak akan sia-sia Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya percaya kita semua ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan, karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita semua tidak pernah dapat memilih kapan kita dilahirkan. Apakah kita berada di orang-orang yang kaya atau orang-orang yang sederhana, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan, jikalau engkau dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, engkau akan melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah dengan judul dilahirkan kembali. Saya percaya dahulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita digolongkan oleh Rasul Paulus, kita adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi bersyukur saat ini kita boleh percaya, kita boleh ada di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop percakapan Nikodemus. Mohon dibacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita saat ini, kita boleh melihat bagaimana seorang Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, Rabi, engkau adalah guru yang diutus Allah. Sebab apa yang engkau adakan? Kalau Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Nikodemus adalah tergolong orang-orang yang ada di papan atas. Ya. Mereka adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Tentunya dia tahu tentang aturan-aturan isi Alkitab, ya. Khususnya yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang ahli Alkitab, seorang mengerti tentang Alkitab, tentang tata cara ibadah, tentang syariat-syariat agama yang saat itu Nikodemus lakukan sebagai orang-orang Farisi, sebagai orang ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, dia mengatakan seperti itu, ya. Guru, apa yang engkau lakukan? Ya. Jikalau tidak datang daripada Allah, ya, atau tidak disertai dengan Allah, tidak akan mungkin terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Mungkin Nikodemus melihat apa yang dilakukan Yesus saat itu. Nikodemus tahu dengan mata kepala, melihat kejadian-kejadian yang ajaib saat itu. Apa yang dikerjakan Yesus di tengah-tengah masyarakat Israel pada waktu itu. Kalau itu bukan daripada Allah, tidak akan mungkin terjadi. Nikodemus hanya sebatas melihat sosok seorang guru, itu saja. Oleh karena itu di dalam ayat yang ketiga Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali, tidak akan mengerti kerajaan Allah, tidak akan melihat kerajaan Allah. Oleh karena itu Yesus selalu menegaskan kepada Nikodemus, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus dan Nikodemus menjawab, Nikodemus berpikir secara duniawi, secara fisik. Apakah mungkin kalau sudah tua ini dilahirkan kembali di dalam rahim ibunya? Nikodemus berpikir seperti itu, ya logis saja. Sebagai orang-orang yang cendekiawan, sebagai orang-orang yang hanya berpikir secara lahiriah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Sementara Nikodemus berbicara hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fisik, hal-hal yang dikatakan dunia nyata, secara rasio. Tapi Yesus berpikir secara jauh ke depan, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah itu disampaikan kepada Nikodemus. Kita akan melihat di dalam ayat yang kelima,
Mohon dibacakan di ayat yang kelima. Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada Nikodemus dalam percakapan itu. Jikalau sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, tidak akan apa tadi? Masuk dalam kerajaan Allah. Jadi resepnya untuk masuk kerajaan Allah itu selain dilahirkan kembali, mereka juga dilahirkan dengan air dan roh. Kalau di dalam kekristenan, yang pertama orang yang percaya kepada Tuhan harus lewat baptisan air, ya, sebagai tanda pertobatan atau tanda memasuki hidup baru di dalam Kristus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau terus kehidupan orang-orang yang sudah dilahirkan baru itu juga dilahirkan dengan air dan roh, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan kepada Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi, sebagai orang Farisi yang saat itu datang kepada Yesus. Dia melihat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah masyarakat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan yang kedua, setiap orang yang dilahirkan kembali dengan air dan roh, ia akan melihat, bahkan masuk dalam kerajaan Allah. Masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Mungkin ada banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya sampai hari ini. Mungkin Alkitab ini kita sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kita merasa sudah hidup baru di dalam Kristus. Mungkin kita sudah merasa bahwa kita dilahirkan dengan air dan roh. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengerti sampai hari ini tentang rencana Allah dalam kehidupan kita ini? Apakah cukup kita ini menjadi orang Kristen, orang percaya, bahkan boleh mengambil bagian dalam pelayanan, tapi kita tidak pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan melahirkan kita kembali sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita tergolong seperti Nikodemus? Mungkin kita cerdas menangkap pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kita tahu secara teologi,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kepada setiap kita yang sudah dilahirkan kembali dengan air dan roh, jangan berhenti sampai di situ. Biarlah Allah Roh Kudus dan firman-Nya itu selalu terus mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan baca selanjutnya di ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Apa yang dilahirkan dari daging, kata Tuhan, adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan sangat sekali lagi menegaskan kepada percakapan dengan Nikodemus itu. Kamu, ya, berbicara, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebagai pertanyaan kepada setiap kita, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Yesus. Mungkin kita merasa sebagai orang Kristen, orang yang beragama, mungkin dalam tingkah laku kita baik-baik saja, tidak pernah melakukan atau melanggar hukum yang ada di negeri kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari, ketika kita ada di dalam persekutuan kita dengan komunitas kita, tidak lain Tuhan mau terus membentuk kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi segambar dengan anaknya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena sejak dunia dijadikan, Tuhan merencanakan keselamatan itu kepada setiap kita, setiap manusia. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Bahkan bukan diselamatkan saja, tetapi akan menerima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 dan 17, ya mohon dibacakan. Matius pasal 13 ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada para murid dan orang-orang banyak saat itu. Berbahagialah kamu. Ada banyak orang yang ingin melihat tapi tidak melihat.
Ada orang ingin mendengar tapi tidak mendengar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan berbicara kepada kita dan Dia katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia, sehingga kita boleh mendengar firman Allah, kita boleh menerima pengajaran daripada Tuhan Yesus. Ada banyak nabi yang ingin mendengar, ingin melihat. Oleh karena itu kita harus bersyukur menjadi orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang menerima anugerah Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada, di mana Tuhan masih memberikan waktu untuk kita terus diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia menyediakan hidup kekal di langit biru dan bumi yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan akhir kita, orang-orang yang dilahirkan kembali oleh air dan roh ini, tidak lain satu ketika sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Karena engkau yang sudah dilahirkan kembali, dan engkau yang sudah menjadi anak Allah, karena engkau sudah ditebus oleh darahnya yang mahal dan lunas dibayar. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Kami percaya Bapak Ibu, kita digolongkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita sudah ada di dalam anugerah daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya renungan kita tidak saya panjangkan, dan saya yakin ketika Bapak Ibu dipimpin Allah Roh Kudus saat ini, Bapak Ibu akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan ketika engkau dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang melihat kerajaan Allah. Dan engkau bukan melihat saja apa yang dilakukan Yesus, tapi engkau masuk di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi keperluanmu? Mungkin engkau saat ini sedang dikuasai keraguan, kecemasan, ketakutan karena situasi kondisi saat ini. Namun percayalah bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dan Allah yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yak Suyono. Puji Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita masing-masing jangan terlambat untuk mengambil kesempatan ini. Karena dilahirkan kembali berbeda dengan kelahiran secara alamiah atau jasmaniah. Seperti kita semua dilahirkan oleh seorang ibu ke dunia ini. Tapi kelahiran kembali itu yang berkarya di dalamnya adalah Roh Kudus, yang membuat kita mampu menjadi anak-anaknya
hidup seturut dengan firman-Nya, dan kita semua akan melihat kemuliaan Allah dan hidup selama-lamanya bersama dengan Sang Bapa kita, Sang Raja kita, Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kembali saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini ya. Kita sama-sama juga mungkin belajar, tapi yang Bapak Ibu yang sudah tahu, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan segenap hati. Terima kasih Tuhanku, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup hari ini, itu semua kebaikan-Mu. Bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku mencari ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Kembali kita nyanyikan dengan segenap hati. Ku ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anu, kembali katakan dengan segenap hati. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami hidup, kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur
karena penebusan-Mu di atas kayu salib, kami mendapatkan hidup yang baru. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena karya-Mu dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk Tuhan mengerti kebenaran-Mu. Biarlah setiap hati yang terbuka dan menerima kebenaran firman Tuhan akan diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dilahirkan kembali di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami semua tim, supaya kami lebih lagi memberi hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-Mu, JKI Mana Eklesia, seluruh pengurus, Tuhan Kau memberkati supaya kami terus Tuhan boleh bergerak bersama-sama Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan Kau memberkati seluruh jemaat, baik para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti, kru yang setia melayani bersama kami, baik di dalam ibadah raya, di dalam ibadah live. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati para sponsor donatur yang setia memberkati sampai hari ini, sehingga pelayanan kami boleh terus berjalan karena kemurahan hati mereka. Berkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan mereka, anak mantu cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Tuhan terus merengkuh hidupnya, masa tuanya. Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, memberkati dimanapun anak-Mu ini berada saat ini. Mereka ada di Australia, berkati, juga berkati kehidupannya, pekerjaan, pelayanannya, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Tempat ini yang didedikasikan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya tempat ini boleh membawa berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk sinode kami JKI, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bernaung di dalamnya, memberkati STT Sangkakala, memberkati para dosen, para mahasiswa, berkati seluruh badan pengurus harian yang terus dan setia Tuhan bekerja bersama-sama, baik Pastor Edi Suyanto, berkati selaku sekretaris umum, berkati rumah tangga kesehatannya, Pastor David Mayanto selaku wakil, memberkati penggembalaan dan seluruh keluarga pelayanannya, khususnya memberkati Pastor Adi Sutanto dan Ibu yang dengan setia sampai di usia tua mereka tetap menjalankan panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua sinode JKI dan juga sebagai gembala sidang yang mengembalakan gereja di Amerika. Memberkati seluruh kehidupannya, kesehatannya, berkati anak mantu cucunya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami membawa bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur sebab Indonesia Tuhan Engkau lawat, Engkau lindungi, Engkau jagai terus Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah bangsa ini supaya bangsa kami mengalami damai, sejahtera, lawatan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Memberkati seluruh pemimpin kami, ampuni segala kesalahan, ketidakmampuan, ketidaktahuan mereka, baik Tuhan dilakukan Tuhan dengan sadar atau tidak, supaya Engkau Tuhan memberi keselamatan bagi bangsa kami. Memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil, memberkati bahwa beliau memiliki tugas yang berat untuk mengemban Tuhan amanah dari rakyat yang telah dengan setia Tuhan memilih beliau. Tuhan memberkati setiap keputusan-keputusan politik, memang itu tidak mudah, tapi kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, sehingga beliau mampu terus bekerja bagi kemakmuran, kejayaan, dan kemajuan bangsa kami. Berkati rencana pembangunan Ibu Kota Negara IKN yang Tuhan hari tanggal 14 kemarin Tuhan seluruh gubernur se-Indonesia bersama dengan Bapak Presiden Tuhan dibawa di titik nol Ibu Kota Negara, di mana persiapan untuk pembangunan Indonesia
yang lebih baik ke depan Tuhan, agar spirit dan semangat itu Tuhan akan menular ke seluruh bangsa kami, dan seluruh bangsa kami turut merasakan walaupun kami tidak hadir secara langsung, bekerja secara langsung, tapi kami turut mendoakan supaya bangsa kami diberi kemampuan untuk membangun Tuhan secara mandiri ibu kota negara sebagai wujud Tuhan kerja keras dari Tuhan bangsa ini Tuhan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Berkati seluruh biaya dana yang sangat besar dan juga keputusan-keputusan yang akan dibuat. Engkau permudah sehingga semua Tuhan akan terjadi sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diemban khususnya oleh Bapak Presiden Jokowi. Berkati seluruh para menteri Kabinet Indonesia Maju agar bersatu hati, seluruh gubernur yang ada di 34 provinsi, memberkati seluruh rakyat Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan, memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman kaum intoleran, radikalisme, bahkan kaum teroris yang ingin merusak, yang ingin menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara, ideologi Pancasila yang ingin digantikan dengan ideologi khilafah Wahabi. Tuhan, Engkau yang akan memakai Tuhan baik Badan Intelijen Nasional, Densus 88, Tuhan, dan semua Tuhan aparat yang ada untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia menjaga keamanan, saling menjaga satu dengan yang lain, saling menghargai, menghormati Tuhan sekalipun ada perbedaan, baik secara iman dan juga Tuhan di dalam kebudayaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati seluruh tenaga medis Tuhan yang bekerja keras, para dokter, perawat, sukarelawan Tuhan untuk terus Tuhan memberikan pelayan yang terbaik, baik itu untuk vaksinasi Tuhan, baik yang V1, 2, bahkan yang sudah booster. Tuhan memberkati juga kemampuan pemerintah untuk terus menyediakan vaksin, memberkati Tuhan untuk geliat ekonomi yang mulai terus Tuhan nampak sekalipun ada krisis perang dari dampak yang ditimbulkan dari perang Rusia dan Ukraina. Terus Tuhan memberkati kemampuan Tuhan para menteri untuk mengelola, khususnya Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan seluruh jajarannya agar semua boleh bergerak bersama-sama, baik dunia pendidikan, kesehatan, sosial, politik, terus boleh bergerak. Berkati laut kami, berkati hutan-hutan, berkati tanah pertanian, tambang-tambang yang ada untuk dikelola demi kemakmuran dan kejayaan bangsa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah, pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik karena banjir, tanah longsor, Tuhan Kau memberkati supaya mereka tetap kuat dan tetap Tuhan berharap kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak, berkati bangsa kami Indonesia, dan kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu mulai sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu menaikkan segala doa dan ucapan syukur, dan mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang setia terus mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia,
dan kita terus mengikuti peraturan pemerintah, memakai protokol kesehatan untuk saling menjaga demi keselamatan bersama. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.